Halo para malaikat, pada video kali ini kita akan mewawancarai beberapa pengusaha yang sedang mencari pemodal. Oleh karena itu, simak video ini sampai selesai ya. Halo Pak Halo, Restu. salam. Shalom, silakan perkenalkan diri dan ceritakan usahanya apa Pak? Nama saya Restu. Usaha saya servis handphone, Pak. Tinggalnya di Kota Blitar. Blitar. Iya, di Kota Oke. Blitar, Jawa Timur. Oke, bukan servis handphonenya di mana Pak? Sekarang masih di rumah. Di rumah. Iya, ini pengen menawarkan, siapa tahu ada yang mau kongsi sama saya, kan kita buka toko di luar gitu. Jadi butuh modal buat kita buka di luar. Oke, modalnya butuh berapa? Ya 30-an lah, Pak. 30 juta, Pak. 30 juta itu untuk Biaya sewa sama kita bikin beli meja kursi dan lain. Kalau alat udah punya semua, Pak. Oke. Rencananya buka di mana Pak? Ya tergantung sama orang yang nanti prospeknya di mana. Kalau di sini pun boleh. Kalau mau orangnya yang mau ngasih modal mau di tempat dia kira-kira lebih prospek, ya ayo aja. Di kota lain maksudnya? Iya, nggak apa-apa. Oh, Kira-kira prospek gimana ya? oke. Pak Iya, Restu sekarang ini buka servis sendiri di rumah bisa dapat omset berapa Pak Restu? nggak nentu, Pak. Soalnya di sini yang masuk lemparan, Pak. Dari konter itu dilempar ke saya, terus penjual-penjual HP, jadi uangnya kecil, kadang sepi, kadang ya rame, nggak mesti, nggak bisa ditentukan pada gitu. Oke, kalau sepi Bapak bisa dapat berapa? Ya paling 100 150 kayak gimana. Kalau lagi rame ya bisa jutaan Per? per hari ya. Nggak tentu pokoknya, kalau kita kan jasa ini ya. Jadi Ya nggak betul Pak. bisa menentu. Saya nggak bisa ngomong sehari dapat sekian, soalnya nggak bisa, Pak. Jasa gitu soalnya. Selama Betul. HP-nya orang banyak yang rusak, ya kita dapat cuan nih pada gitu. Ya, kalau sebulan lah, hitungan per bulan, biasa Bapak dapat berapa kira-kira penghasilan? Dulu saya kan pernah di counter ya. Pas di counter itu satu bulan bisa 15 sampai 25 juta, Pak. Pas lagi rame-ramenya. Kalau sekarang di rumah? Di rumah nggak dapat 10 juta aja bagus, Pak. Udah. Soalnya juga di rumah kan akomodasinya kecil juga ibaratnya. Jadi nggak kerasa juga ibaratnya. Kita nggak bayar. Nggak ada keluar sewa tempat, terus nggak ada tempat, ongkos. bayar karyawan. Cuman bayarannya lebih kecil. Biasanya kita bayarannya 300, kalau di rumah ini jadi 150, setengahnya. Soalnya lemparan dari orang gitu. Ya. Ini udah berapa lama, Pak? Saya dari sebelum corona, Pak. Iya, sebelum corona saya mulai masuk ke dunia servis. 2019 gitu ya. Tadinya Udah kerjanya ya, belum, Pak. Tadinya kerjanya marketing. Cuma karena melihat peluang, sekarang peluang ini apa yang jangka panjang, servis HP, akhirnya terjun ke servis HP. Belum keluarga. Usia berapa Pak? Boleh tahu? 30, Pak. 30. Iya. Oke. Kalau dulu kenapa dari buka counter jadi di rumah Pak? Biasanya orang terbalik. Dulu ikut orang, Pak, masih. Oh, dulu ikut orang. Namanya kita baru belajar, ikut orang. Terus orangnya bangkrut karena sering main judi, orangnya utangnya banyak, akhirnya bangkrut ya. Akhirnya tutup counternya. Bukannya sepi loh ya, karena orangnya bangkrut terus dijual sama orang asetnya itu.
Nah, Nanti kalau misalnya kita kontor juga, punya duit juga, mau judi lagi, Pak? Ikutin bosnya dulu, enggak, Pak? saya nggak pernah. Beneran. Oke, Kita udah susah tambah susah, Pak. betul, Pak. Terus rencananya kalau misalnya ada yang mau modalin, ini bagi hasilnya gimana nih? Tergantung orangnya mau modal balik apa enggak, ibaratnya gitu. Mau modal balik kan? Ya mau lah, Pak. Pasti mau pemodal semua mau modal balik, Maksudnya Pak. BAP-nya mau dibalikin dulu apa enggak, ibaratnya gitu. Misalnya dia ngasih saya 30 juta, kita balikin dulu lah 30 jutanya dia, ibaratnya. Kita nggak makan dulu keuntungannya. Setelah uang dia balik, nah baru kita makan hasilnya. Cuma udah dipotong sama uang kerjanya karyawan loh ya, ibaratnya. Terus? Kalau dia nggak mau, dia flat, mau tanam saham aja, misalnya dia dapat berapa persen sebulan ya, paling ya 50-50, Pak. 50-50. Iya, 50-50 setelah dipotong operasional. operasional, upahnya teknisi, sama bayar karyawan lain, bayar listrik, bayar wifi, dan lain-lain. Terus setelah udah dipotong itu, kita potong lagi 20% buat jaga-jaga uang tidak terduga, ya gitu kan. Buat entah buat bayar kontrakan lah bagaimana, pokoknya buat uang jaga-jaga lah, uang deposit lah, ya, biar kita aman ke depannya, ya gitu. Dan misalnya kita berhasil di sini, misalnya kita buka di Blitar misalnya, berhasil, ya, buka cabang lain gitu, di kota lain, misalnya kita buka di Malang atau di Surabaya gitu. Oke. Dan prospek jangka panjang, jadi saya menawarkan gitu, enggak cuma setahun 2 tahun doang. Oke, itu kalau misalnya tanah modal ya, berarti ya, tanah modal, kongsi, buka, ya anggap kayak buka PT begitu ya. Iya. Mungkin 30 juta untuk buka PT, udah kemahalan ini ya, izin-izin ya kayaknya tuh. Ya cuman ya kurang lebih kayak gitulah, kongsi, ntar bukan balik modal dulu ya. Kalau balik modal gimana? Hitungannya gimana? Kalau balik modal nanti paling saya kasih 20% cuma, Pak. 20%? Iya, 20% selama 3 tahun paling, Pak. 20% selama 3 tahun? Iya. Oke, terus? Udah gitu dong? Nanti kalau sudah lewat 3 tahun turun lagi, Pak, 10%. Selama toko itu masih buka, saya kasih 10%. Kayak gitu. Lumayan lah, Pak. Uang nganggur. Oke, teman-teman, ini ada Restu ya. Restu sekarang ini dari tahun 2019 kerja di servis handphone. Terus sekarang dia buka sendiri di rumah. Dan sekarang Restu mau ekspansi, mau buka lagi di counter ya, mau jadi bos nih sekarang nih Restu nih. Jadi butuh kongsi, butuh partner yang mau tarik modal. Biar berkembang lah, Pak. Amin. Nggak gini-gini aja. Ya, sekarang Restu butuh partner yang mau joinan, butuh modal untuk buka di counter di mall lah kurang lebih ya, di mall atau di tempat yang lebih proper untuk buka counter HP. Yang lebih prospek ya. Butuh modalnya 30 juta. Nah, keuntungan yang ditawarkan oleh Restu ada 2 macam nih. Yang pertama untuk jangka panjang, jadi udah itu 30 juta kasih Restu, ya untung rugi ya sudah, rugi habis begitu. Itu dari situ untuk selamanya Restu mau bagi hasil 50-50 gitu ya. Betul ya? Iya, betul. Oke. Itu yang satu, jadi 30 jutanya itu jangan ditanya kapan baliknya gitu. Nah, yang kedua yang ditawarkan Restu adalah 30 juta ini balik modal dulu gitu. Jadi kalau misalnya ada keuntungan, ya tetap ya mau dua-duanya, mau yang manapun juga, yang pertama dan kedua, karena joinan, kongsi, udah pasti buka buku, buka keuntungan ya, omset segala macam, bisnisnya itu semua terbuka. Ada yang servis segala macam itu semuanya terbuka pembukuannya, harus terbuka. Soalnya kalau kita buka dari nol itu modalnya banyak loh, Pak. Alatnya ini mahal-mahal loh, Pak.
Kalau Ya, kita dari nol itu bisa misalnya 50 sampai enggak, 60 juta, Pak. enggak lah, itu cuma hardware sama komputer, Pak. Enggak, alat softwarenya mahal, Pak. Oh, oh, Yang oke. terbaru aja namanya, yang buat HP terbaru UVS itu harganya aja 14 juta, Pak. Hmm. Belum Hmm. mikroskop, belum UV-nya mahal loh, Pak. Oke. Kalau kita cuma model Ya. komputer, berarti servis abal-abal, Pak. Hmm. Nggak, kita nggak punya taring di lapangan, Pak. Kita kan sudah mau tempur ini berarti udah punya amunisi yang bagus, saya berarti. Kalau masih cuma etek-etek ya nggak berani ya, Pak. Apalagi kita nanggung Hmm. beban sama orang lain, kita, waduh, bahaya, Pak. Hmm. Ya, yang kedua, Restu nawarin 30 juta itu dikembalikan dulu, maksudnya dari keuntungan per bulan, tiap bulan, itu dikembalikan ya. Dari berapa, Iya, untung misalnya untung 5 juta, yang 5 juta dikembalikan dulu, mau untung 1 juta dikembalikan dulu, 1 bulan langsung untung 30 juta, jadi juga itu langsung kembaliin juga 30 juta. Nah, setelah iya, itu baru bagi hasil. Jadi selama modalnya belum kembali, Restu nggak ambil untung. Semuanya iya, itu buat kembaliin pemodal dulu. Setelah modalnya kembali, baru bagi hasil. Bagi hasilnya Restu 80%, penanam modal 20%. Seperti itu ya. Itu iya, Pak. selama 3 tahun. Setelah 3 tahun, Restu bersedia untuk berikan 10% dari keuntungan. Jadi pemodalnya masih dapat selama toko itu buka, dapat 10% dari toko itu. Iya, Setelah Pak. balik modal itu ya, sistem balik Iya, modal. betul, Betul ya? betul. Ya, kalau teman-teman lihat bisnis servis handphone itu suatu bisnis yang bagus, ini kayaknya kesempatan bagus buat teman-teman joinan sama Restu. Setahu saya lumayan bagus. Bisnis Iya, servis handphone itu, ya kalau misalnya dari sisi servis ya lumayan, harganya sekali servis 100.000, 200.000 gitu. iya, Kadang-kadang betul. modalnya juga nggak ada, cuman Nggak ada. buka bersih-bersih tutup lagi kan gitu. Kok tahu, Bang? Biasanya seperti itu. Hah? Kok tahu? Tahu Bang, soalnya saya dulu juga pernah Bang. Tapi kan kita nggak bohong, kita kan jasa. Yang penting Betul, ada betul. kesepakatan awal, kita ngomong terus terang, begini-begini. Yang penting kita nggak bohong, Ya, aman ya. aja. Kalau zaman dulu ya itu cuma modalnya cuma hako Bang, nggak saya tahu Bang. Modalnya cuma hako zaman dulu, masih Ke- zaman saya tuh masih zaman ini apa, Android itu belum ada Bang. Oh, beda. Sekarang nggak bisa, Bang. Ya. Sekarang alatnya banyak Oh, banget. modalnya cuma hako lah. Hako sama kaca pembesar. Kalau saya pakai mikroskop, Bang. Udah. Hmm. Udah canggih sekarang ya. Iya lah. Kalau pakai Oke. kaca pembesar itu matanya sakit, Bang. Hmm. Banyak nginceng gitu. Hmm. Bintitan loh tadi. Ya. Oke, jadi teman-teman kalau mau invest ya di bisnis service handphone, ini menurut saya cukup baik ya. Dan Restu bersedia untuk buka bukan cuma di Blitar. Jadi kalau teman-teman Iya, misalnya nih, teman-teman tempatnya misalnya di Jakarta, mau buka di Jakarta, nanti bisa tuh. Yuk, Restu di Jakarta aja ya. Oh, ayo gitu. ah, Kalau memang Jakarta oke, lebih bagus. Atau misalnya di iya, Bali atau di mana gitu. Teman-teman punya tempat, nah itu bisa ajak kerjasama gitu. Itu iya, bagus Bang, ini kalau misalnya bisa ya. iya, Ya, kalau teman-teman mau investasi bisnis service handphone, teman-teman bisa hubungi saya. Nanti saya akan hubungi dengan Restu. Oke? Thank you Restu. oke, Bang, oke, Bang. Ya, God bless ya. Shalom, selamat malam. Shalom, selamat malam Pak Ronaldo. Bisa perkenalkan diri dan ceritakan bisnisnya Pak, silakan. Ya, nama saya Ronaldo Valentino. Saya di Surabaya, Pak. Dan kebetulan sekarang saya lagi buka usaha sudah jalan 8 bulan. Usaha ini sih warung kedai kopi gitu sih. Hmm. Ya, di daerah Surabaya sudah jalan 6 atau 7 bulan gitu, Pak. Terus membutuhkan dana untuk paling untuk untuk membeli bahan-bahannya yang kan untuk saat ini kan saya cuman jualan es saja kan Pak, di jualan es, tapi
pengennya mau jualan makanan karena kemarin yang 2020 itu kan saya kena pandemi, jadi usahanya bangkrut waktu kapan hari itu Pak. Tahun 2020 itu di Surabaya juga itu Pak. Sebelumnya usaha apa, Pak? Kalau sebelum 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 usaha itu saya kan bekerja ikut orang kan Pak. Saya kebetulan waktu dulu tuh di Tambora Pak. Di situ setelah itu 2020 saya kembali ke Surabaya coba untuk usaha kafe Pak. Nah, waktu usaha kafe itu bulan April 2020 itu kena pandemi jadi nggak kembali modal. Jadi ya saya 1 tahun itu saya geluti, setelah itu saya nggak berani ngambil lagi karena tidak ada dana lagi gitu. Jadi sekarang ya itu waktu 2021 saya nganggur, terus 2022 itu diajak temen untuk ikut kayak kontraktor begitu Pak, di kontraktor bangunan. Setelah jalan juga tapi memang tidak tidak selalu kerja kan, jadi freelance aja gitu Pak. Waktu ada kerjaan di kontraktor ya ngikut, kalau nggak ada ya nganggur. Terus akhirnya 2023 itu dikenalkan sama temen juga, terus kamu coba usaha warung di sini ya. Kebetulan sih kapan hari ya memang pengen ada kedai kopi kecil-kecilan begitu. Sekarang di warung ya Pak? Ini saya tinggal di warung juga sih sebenarnya. Oh. Usahanya di warung. Ini kan bisa dilihat ya Pak. Nah, ini dagangan saya nih Pak. Oh ini ya? Iya. Oke, ini di warung ya? Iya di warung. Jadi ya warung kopi gitulah Pak. Sembari juga saya juga ya bikin-bikin kayak konten musik juga, terus ya. Cuman memang belum rame mungkin. Mungkin karena kalau saya kan berpikir kalau konten kan mungkin bisa untuk untuk menerusin keperluan hidup saya mungkin ya, karena memang kan saya kan sendiri. Dia mencari kesibukan yang bisa mendapatkan hasil mungkin Pak. Sama ya itu saya juga buka warung dan tinggalnya juga di situ. Gitu. Keluarga di mana Pak? Kalau keluarga udah meninggal semua Pak. Jadi saya kan sebenarnya saya lahir kan di Surabaya tapi orang tua orang timur, orang dari Maluku. Cuman lahir gede. Udah cerai saya Pak. Karena ya kemarin kan memang saya kan nikah muslim Pak. Jadi anak ada satu, cuman udah cerai 2019 itu udah cerai saya Pak. Sampai sekarang masih belum untuk menikah lagi. Oke, sekarang omset berapa di situ Pak? Ya? Omsetnya berapa di situ? Kalau omsetnya ini kan karena cuman waktu pasaran kayak ikan hias gitu kan nggak mesti tiap hari Pak. Jadi dalam 1 minggu tuh paling ya 2 kali event. Jadi 2 kali event kalau satu harinya tuh bisa dapat 300 gitu Pak. Tapi kalau hari biasa mungkin ya 100 sampai 150. Karena memang tempatnya bukan di tempat jalan besar ya Pak ya. Jadi ini kan masuk ke dalam. Jadi kayak lokasi pasar gitu loh. Tapi bukan pasar untuk ini sih, pasar ikan hias. Cuman kan tidak tiap hari bukanya. Jadi bukanya tuh Selasa sama Jumat gitu. Rata-rata 100.000 per hari ya dapatnya di situ ya? Iya, 100.000 kalau hari Selasa sama Jumat lumayan bisa dapat 200-300 gitu Pak. Dari usaha jualan ya kayak kopi terus minuman saset gitu. Dana yang Bapak butuhkan berapa? Saya gak banyak sih Pak yang saya minta, cuman ya paling 2-3 juta untuk beli untuk beli panci, untuk wajan, untuk mungkin kan biasa kan kalau kita di kedai-kedai kecil gitu kan biasa mie goreng mungkin untuk merebus. Jualan Indomie gitu kan ya? Iya. Iya, nanti kalau udah mulai nanjak kan baru nasi goreng mungkin Pak gitu.
Karena saya kan Di situ basicnya sewa juga berapa? ya. Tempatnya sewa berapa Pak di situ? Kalau di sini satu bulannya 480. Jadi kalau bayar kalau perharinya perbukaan hari Selasa sama Jumat itu 60 ribu Pak. Jadi satu kali buka 60 ribu. Jadi kalau dalam satu minggu kan 2 kali Pak. Itu dapat 120. Kalau satu bulannya 480. Jadi tapi saya ngikut yang ngikut yang satu bulan gitu Pak. Jadi biar sekalian gitu sih Pak. Jadi uangnya juga bisa saya putar, cuman memang pendapatannya terlalu kecil Pak, karena kalau saya ngambil di tengah, rada ke tengah kota atau ke pinggir jalan raya mungkin penghasilannya bisa lebih. Cuman kan karena memang saya terasa ekonomi, dan kemarin juga saya juga habis-habisan juga ngurus cerai juga, dan memang kemarin sempat nganggur lama juga, jadi untuk pemasukan memang belum ada. Jadi kemarin ini ya modal nekat aja Pak, karena kalau nggak gitu ya nggak ada pemasukan ya Pak, kan karena saya sendiri gitu. Jadi ya saya mulai usaha warung. Ya memang sih saya pernah doa gitu, terus saya cuman minta sama Tuhan ya pengen punya kedai kecil, impian sih gitu sih, pengen punya usaha kedai kecil aja sih, jadi nggak terlalu gede, yang penting ada pemasukan untuk bisa buat makan kehidupan sehari-hari. Oke. Tadi Bapak nikah Kalau Muslim tadi ya? iya Pak, saya nikah Muslim karena ya waktu itu memang di luar nikah saya tanggung jawab gitu Pak. Jadi eh, saya mau menikah Muslim karena memang dari bapaknya sendiri bilang kalau kamu mau untuk bertanggung jawab ya kamu harus ngikut ini, nanti setelah nikah kamu mau kembali lagi tidak masalah, katanya begitulah. Tapi malah mantan istri saya itu ngikut saya, bapaknya kecewanya dari situ. Akhirnya ya begitu Pak, selalu ada konflik yang intinya gimana caranya supaya memisahkan saya dengan mantan istri saya itu Pak. Tapi mantan istri saya sekarang udah menikah dengan sesama Muslim. Dia kan sudah sempat dibaptis di di Betani Manyar Pak, sama saya waktu itu. Cuman anak saya belum dibaptis ya, cuman ya minta doanya aja Pak, kiranya ya mereka bisa kembali lagi. Cuman saya memang berpesan sih untuk tetap ingat Tuhan Yesus meskipun kamu sudah kembali Muslim, saya bilang gitu. Karena ya kita kan tidak memikirkan hidup di sini, tapi hidup selanjutnya kan Pak. Itu saya kasih omongan seperti itu sih, kasih pesan seperti itu aja. Kalau nikahnya memang nikah Muslim ya Pak. Jadi untuk sekarang saya masih belum berani karena ya itu tadi Pak, saya juga masih merintis. Jadi masih masih goyang, masih belum bisa untuk ini sih Pak. Nah, ini kan makanya saya juga bikin konten, bikin ini juga ya kesibukan yang sekiranya ada penghasilan sih di situ. Gitu Pak. Kalau suruh cerai berarti mertua juga. Yang suruh cerai iya, mertua. Iya, memang mertua karena mantan istri saya kan sudah dibaptis. Waktu lihat suratnya itu, waktu bapaknya masuk ke kamar kan lihat di dalam lemari itu kan ada surat baptisnya. Nah, mereka nggak tahu ngomong apa di belakang saya. Intinya kok kamu kayak begini, kamu malah menjerumuskan orang tuamu ke neraka, dibilang gitu dan sebagainya. Cuman saya bilang ya itu kembali sama pribadi masing-masing, karena besok-besok Tuhan ya juga nggak ini orang tuamu nanti bela kamu, enggak, itu personal pribadi kamu selama hidupmu di kehidupan sini gimana gitu sih Pak. Saya bilang gitu, meskipun memang saya memang kurang ya Pak untuk kayak memberikan kayak dia omongan untuk soal masalah religi ya Pak ya. Tapi kemarin memang ya sempat sudah didoakan sama
orang Betani itu Pak. Waktu itu didoain memang jatuh, mantan istri saya tuh sempat kan karena memang orang tuanya kan punya black magic kan Mbak, jadi dikeluarkan sekalian di situ di Manyar tuh saya masih ingat itu Pak. Kebetulan waktu itu tante sama om saya kan juga penatua di situ Pak. Didoakan, yang jatuh malah dia bukan saya. Nah setelah itu dia ngomong, kok enak ya Pak, maksudnya kok adem hati saya. Waktu kemarin waktu tadi saya masuk gereja tuh saya was-was, jadi kelihatan kayak gimana gitu loh, kayak kurang enak di hati, pingin keluar gitu loh. Itu sih Pak. Anak usia berapa Pak? Kalau anak masih SD Pak, masih sekarang kelas 5 Pak. Saya juga masih belum sempat ke sana lagi karena memang saya juga masih belum bisa memberikan apa-apa mungkin Pak. Jadi kalau kemarin saya memang karena memang saya ada pemasukan ya saya ke sana. Tapi kalau nggak ada ya nanti aja lah. Saya juga nggak enak juga mau ke sana karena mantan istri juga udah menikah dengan yang baru kan Pak. 2022 kemarin menikah. Selain buka warung ini Bapak punya keahlian apa Pak? Kalau saya sebelumnya kan saya kan kerja di pergudangan Pak, saya di warehouse. Jadi waktu kemarin tuh saya ngikut di PT Limas, kebetulan vendornya KAI, saya di situ kepala operasional Pak. Terus karena cerai ini saya juga ya stres juga, kerjaan amburadul, saya resign keluar. Ya, sempat 1 tahun saya ya bingung sendiri gitu Pak. Maksudnya ya stres saja gitu karena kok kayak gini. Tapi ya setelah itu aku harus bisa bangkit karena memang kalau nggak kita sendiri siapa gitu. Karena bapak sama ibu saya kan juga udah meninggal semua. Jadi saya kan anak tunggal. Asli mana Bang? Ya kalau saya asli mana? Kalau saya bapak saya dari Maluku Pak, dari Tual Pak. Tapi saya lahir sampai besar itu saya di Surabaya Pak. Karena memang opa saya dulu kan angkatan laut di Surabaya, jadi akhirnya harus mendarah daging di sini gitu Pak. Paling kalau keluarga memang ada, cuman di Ambon ada, terus di Jakarta ada. Tapi saya memilih hidup sendiri gini karena ya tidak ingin menyusahkan keluarga sih Pak. Selama saya masih bisa ibaratnya bisa menopang hidup saya sendiri ya saya kerja sendiri. Jadi tidak ingin merepotkan orang gitu ya. Oke. Untuk ini Pak, untuk yang mau memodalin Bapak misalnya ada yang mau modalin 2 juta atau 3 juta gitu. Terus Bapak kembalinya gimana caranya Pak? Ya nanti kalau untuk pengembalian modal kan nanti paling ya di akhir bulan gitu, nanti tinggal hitung-hitungannya bagaimana saya mau mengembalikan. Misalkan saya pinjam 2-3 juta, berapa per bulannya nanti biar saya sisihkan untuk membayar tunggakan itu Pak. Gitu sih Pak. Dicicil? Iya, dicicil per bulannya gitu. Per bulannya. Yang Bapak sanggup cicil kira-kira berapa? Kalau itu sih biasanya paling kalau ini sanggupnya 300 bisa Pak. 300. Itu pun kan nanti kan karena nanti saya juga kan harus membayar tempat usaha ini per bulannya kan 480 gitu loh Pak. Jadi makanya saya juga nggak berani minta untuk meminta pinjaman yang lebih besar karena saya juga memikirkan untuk pengembaliannya kan Pak. Karena memang saya lihat omsetnya di sini memang tidak begitu ramai. Beda kalau kita mungkin rada ke tengah kota gitu atau di sebelah jalan raya gitu mungkin bisa untuk menutup omsetnya untuk penjualan kita gitu. Tapi kan karena masuk ke dalam dan hanya
pasarnya yang ramai cuman Selasa sama Jumat kan, karena itu kan pasar ikan hias Pak. Jadi ramenya di situ sih, bisa dapat 300 sampai 400. Oke. Biasanya sampai pagi gitu. Oh, ini berarti warungnya 24 jam nih, Pak? Iya Pak, 24 jam Pak. Tapi kalau misalkan sepi ya kadang saya tutup juga sih Pak. Kalau misalkan saya tidak ada kegiatan kayak ngedit video atau foto, saya tutup gitu. Oh, Bapak bisa edit video? Bisa Pak, saya Pak. Bisa edit video. Oh. Kan saya juga bikin kayak konten-konten gitu Pak. Cuman memang masih baru sih Pak. Masih Konten baru. apa? Jadi ada konten hewan itu Pak. Ada konten hewan sama konten musik saya ada. Gitu Pak. Channel YouTube-nya apa? Channel YouTube atau mana? Iya, channel YouTube Pak. Vano Pak namanya Pak. Ya ini. Ya itu kemarin ngeliput anak-anak crossland, anak-anak punk yang Kristen di Jawa Timur itu Pak, Surabaya. Saya juga update untuk main untuk game juga. Jadi semua sih Pak. Bisa ngeliput seperti ini ya? Bisa Pak, bisa untuk editing. Ini kan saya punya beberapa channel Pak. Ini salah satunya. Terus ada yang channel untuk hewan juga saya bikin dalam satu akun Google itu. Sama musik juga, musik. Musik apa tuh? Musiknya kalau musik ya kayak EDM gitu sih Pak, kayak instrumental gitu, lebih ke instrumental Pak. Ada namanya Sugar Vano Pak, ada di situ Pak. Oke, thank you Pak Ronaldo. Ya Pak, sama-sama Pak. Ya, jadi teman-teman, ini kita punya teman Pak Ronaldo, dia buka warung kopi di Surabaya ya, dekat Surabaya di daerah Mastrip Surabaya Pak, Mastrip ke Brown, di situ saya Pak. Ya, dia butuh 2 juta atau sampai 3 juta untuk pengembangan usaha, untuk beli barang-barang supaya bisa jualan makanan juga ya Pak. Gitu ya Pak? Iya Pak. Ya, benar Pak. Ya, yang bisa ditawarkan adalah cicilan sekitar 300 ribuan. Ya, teman-teman bisa nego untuk berapa lamanya, itu mungkin bisa nego sama Pak Ronaldo. Juga teman-teman kalau mau berkunjung juga mungkin jadi pelanggan juga bisa kali ya. Boleh Pak. Silakan Hampir Pak, warung boleh Pak. juga boleh, silakan di Surabaya. Terus kalau misalnya mau minta tolong di editing video juga mungkin bisa lah. Bisa saya Pak, bisa ya. Bisa untuk video channel bisa saya Pak. Oke, thank you Pak Ronaldo. Jadi teman-teman kalau ada yang mau jadi investornya Pak Ronaldo, teman-teman bisa hubungi saya di 0877 88995345. Nanti saya akan hubungi dengan Pak Ronaldo. Oke, thank you Pak Ronaldo. Terima kasih Pak. Ya, shalom Pak. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Perjalanan hidupku mencari arti diri, ku menemukan damai dari nama yang kekal. Dia cukupi nafkahku, Dia beri kesehatan, cinta dan kehidupan, tak kurang ku dapatkan. Syukurku Tuhan atas karunia-Mu, walau sederhana hatiku bahagia. Emas dan berlian bukan ukuran hidup kasih cinta-Mu. Jadi harta hidupku.
Walau sederhana, hidupku bahagia. Emas dan berlian bukan ukuran hidup, tapi cintamu, kasihmu. Syukurku Tuhan atas karuniamu. Hidup sederhana, hatiku bahagia. Emas dan berlian bukan ukuran hidup, kasih cinta Tuhan jadi harta hidup.